Setiap kali Nabi Nuh datang untuk berdakwah, apa yang mereka lakukan? Mereka tutup telinga, mereka tutup wajah mereka. Bayangkan coba. Bahkan mereka mewasiatkan kepada anak cucunya, hati-hati, jangan percaya dengan orang yang namanya Nuh itu. Begitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai. Khatam ya surat Ibrahim. Masya Allah. Kalau baca sendiri di rumah, terjemahannya belum tentu nyampe loh, Pak. Benar nggak? Alhamdulillah. Walaupun seminggu sekali kita pelajari dari Al-Baqarah, sekarang sudah surat Ibrahim. Berapa tahun, Pak? Ya Allah. Mudah-mudahan ya, walaupun tidak tersimpan semua di memori kita apa yang sudah kita pelajari, tetapi paling tidak pemahaman ayatnya masih tersimpan ya. Insya Allah. Mudah-mudahan menjadikan kita lebih baik lagi ke depannya. Kita lihat makna ayatnya. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusula. Fala tahsabanna, maka jangan sekali-kali engkau mengira Allah, bahwa Allah mukhlifa wa'dihi, akan mengingkari janjinya, rusulahu, kepada rasulnya. Innallaha azizun dzuntiqam, sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi mempunyai pembalasan. Intiqam itu artinya pembalasan. Ya. Masih ayatnya, tema utamanya adalah fi tasliyatir rasuli sallallahu alaihi wasallama wahum wal mu'minina. Maaf. Fi tasliyatir rasuli sallallahu alaihi wasallama wal mu'minin. Masih tentang tasliyah, penghibur dari Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin. Di mana orang-orang musyrik menzalimi mereka, mengintimidasi mereka, dan seakan-akan dibiarkan oleh Allah tidak mendapatkan pertolongan. Maka di ayat sebelumnya, di minggu yang lalu, Allah menyatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan sekali-kali engkau mengira bahwa Allah itu lengah, Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Jangan sekali-kali demikian. Kalaupun tampak sepertinya dibiarkan, pada minggu yang lalu apa katanya? Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya menangguhkan hukuman mereka sampai pada hari di mana di hari itu semua mata akan terbelalak, yaitu hari kiamat. Ya, hari kiamat. Maka artinya di hari kiamat, terutama di hari pembalasan, saat dibangkitkan kembali manusia dari kuburnya, saat itu tidak ada seorang pun orang-orang yang zalim waktu di dunia akan bisa lepas dari hukuman Allah. Nah, di dunia bisa jadi
tampaknya seakan-akan mereka tidak kena hukuman, sehingga kadang-kadang membuat orang yang tidak paham mungkin beranggapan jangan-jangan mereka yang benar. Begitu? Orang-orang zalim itulah jangan-jangan yang benar. Karena kok dibiarkan saja oleh Allah. Bahkan yang terus mengalami penderitaan itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, hati-hati. Allah sampai mengingatkan, wala tahsabanna, jangan sekali-kali engkau mengira begitu. Nah, maka di ayat ini pun ditegaskan kembali, fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Jangan sekali-kali engkau mengira bahwa Allah akan mengingkari janjinya kepada para rasulnya. Innahu kama lam yukhlif rusulahu al-awwalina lam la yukhlifuka ant. Sesungguhnya Allah itu sebagaimana dia tidak mengingkari janjinya kepada rasul-rasul yang ada sebelum Nabi Muhammad, maka dia juga tidak akan mengingkari janjinya terhadapmu, wahai Nabi. Kenyataan yang diketahui adalah rasul-rasul yang ada sebelumnya dikisahkan di dalam Al-Quran. Walaupun Nabi tidak hidup di masanya, tetapi kisahnya semuanya ada. Dan bahkan bukti-bukti keberadaan mereka masih bisa disaksikan hari ini. Bahwa pernah ada kaumnya Nabi Hud, pernah ada kaumnya Nabi Saleh, kaum Ad, kaum Samud, pernah ada kaumnya Nabi Lut. Di Yordania itu tempatnya kaum Sodom. Dan pernah ada kaum-kaum lainnya yang dulu mereka mendustakan rasulnya, mereka juga menentang dakwah rasulnya, tetapi akhirnya apa yang terjadi? Mereka dihancurkan oleh Allah. Allah memenuhi janjinya kepada rasulnya, gitu. Nah, maka sebagaimana Allah tidak mengingkari janjinya kepada rasul-rasul yang ada sebelumnya, maka Allah pun tidak akan mengingkari janjinya kepadamu, wahai Nabi. Innahu la budda munjizun laka ma wa'adaka minan nasri ala a'daik. Adalah hal yang pasti bahwa Allah akan memenuhi janjinya, memberikan pertolongan terhadapmu atas musuh-musuhmu. Oleh karena itu, maka pesan yang ada dari ayat ini apa? Jangan dikira bahwa Allah akan mengingkari janjinya, tidak. Maka kalau hari ini itu seakan-akan berpesan kepada Nabi ini, kalau hari ini engkau lihat orang-orang kafir yang zalim itu dibiarkan oleh Allah, tidak akan dibiarkan mereka. Terus apa yang harus dilakukan? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah wahai Nabi. Bersabarlah. Dan yang diminta apa? Sabar. Alhamdulillah. Udah datang kopinya, Pak. Maaf saya duluan nih. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Nabi sebagaimana ulul azmi dari kalangan Rasulullah, mereka juga bersabar. Siapa yang disebut ulul azmi ini? Ada 5 kan? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana ulul azmi ini mereka bersabar, apalagi di antara rasul yang paling kuat kesabarannya adalah Nabi Nuh. Masya Allah. Nabi Nuh itu, Pak, usianya 1000 tahun.
Masa dakwahnya 950 tahun. Oh, jadi 950 itu bukan usianya, tetapi masa dakwahnya. Usianya 1000 tahun. Masya Allah, lama sekali. Berapa orang yang ikut ketika ditenggelamkan bumi ini oleh Allah? Yang ikut di atas kapalnya Nabi Nuh hanya 80 orang saja. Apakah Nabi Nuh dikatakan gagal dalam misinya hanya karena pengikutnya tidak banyak? Gagal nggak? Gagal nggak, Pak? Ya tidak ada yang gagal. Karena tugas Rasul itu adalah menyampaikan apa yang datang dari Allah, dan itu sudah dilaksanakan. Sukses. Nah, jadi tugas Rasul itu bukan memiliki pengikut yang banyak. Bahkan ada Rasul nggak punya pengikut, ada, Pak. Ya. Jadi kesuksesan seorang utusan Allah itu bukan ditentukan dari banyaknya pengikut. Nabi Nuh itu cuma 80 orang. Mungkin kalau yang diangkat Rasulnya macam kita anggap gagal. Dari sen aja saya, ya Allah, saya mengundurkan diri jadi Rasul, nggak kuat, gitu. Setiap kali Nabi Nuh datang untuk berdakwah, apa yang mereka lakukan? Mereka tutup telinga, mereka tutup wajah mereka. Bayangkan coba, bahkan mereka mewasiatkan kepada anak cucunya, hati-hati, jangan percaya dengan orang yang namanya Nuh itu. Begitu, Pak. Makanya setiap bayi lahir menjadi orang yang menentang dakwahnya Nabi Nuh. Itu ya pantas, makanya pengikutnya sedikit, karena sudah diwasiatkan tuh dari nenek moyang mereka, hati-hati nih dengan orang yang namanya Nuh ini, pembohong dia. Begitu, Pak. Nah, maka Nabi diminta oleh Allah agar bersabar. Kalau ayat ini adalah penghibur bagi Nabi yang menghadapi orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak mau percaya dengan dakwahnya, tetapi seakan-akan mereka dibiarkan saja, ya dibiarkan saja melakukan aksinya, itu maka sekaligus ayat ini juga penghibur bagi umat Islam, khususnya para dai yang melanjutkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu, bahwa dakwah Islam akan selalu mendapatkan hambatan dan tantangan, dan orang-orang zalim itu di setiap masa dan di setiap tempat akan selalu ada. Maka hati-hati, jangan tertipu dengan apa yang terlihat secara zahir, bahwa orang-orang yang mereka dianggap zalim tetapi seakan-akan dibiarkan saja berleluasa dalam kehidupan ini, bahkan dibiarkan mereka menguasai orang-orang yang beriman, gitu. Awas, jangan terjebak dengan itu. Kenapa? Jangan sekali-kali engkau mengira bahwa Allah akan mengingkari janjinya. Nah, itu pesannya.